Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih pada semua pihak, khususnya penyelenggara acara ini, Bu Santi, Pak Supri, Pak Robi, dan dari kampus Tasik. Luar biasa semangatnya, termasuk juga peserta. Izinkan pada kesempatan ini saya ingin berbagi dari materi yang dipesan terkait dengan menulis Scopus. Ini saya kasih judul The Art of Writing and Tips to Write Publish It to Scopus Indexed Journal. Perkenalkan dulu, nama saya Khairul Mahfud dari ITS Surabaya. Alhamdulillah sudah punya ID Scopus. Yang termasuk saya ini penulis pemula yang ingin selalu belajar dan berbagi. Nah, semoga pada kesempatan ini ada manfaatnya berbagi yang saya lakukan. Termasuk saya punya channel YouTube Khairul Mahfud Official. Ini ruang berbagi saya di YouTube. Boleh Anda kunjungi dan subscribe. Berikutnya, izinkan saya mengutip tokoh Indonesia terkait dengan tulis-menulis itu adalah Pramoedya Anantatur. Nah, beliau banyak sekali karyanya yang luar biasa menginspirasi dunia. Nah, beliau berkata bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, ini saya kira dengan menulis ya karir kita bisa lancar. Ya, dengan menulis, nah kita sesungguhnya mencatat sejarah diri kita sendiri. Semoga ibu bapak dan kita semua bisa terus menulis yang bermanfaat. Baik, berikutnya ini saya melihat bahwa bicara tentang Scopus itu sungguhnya bicara antara kuantitas dan kualitas. Di masing-masing negara, termasuk Indonesia, ini tujuan menulis Scopus yang dilakukan oleh dosen peneliti maupun yang lain adalah untuk biasanya meningkatkan ranking institusi di level dunia. Ada juga untuk kenaikan pangkat dosen, kelulusan kuliah, luaran penelitian, bahkan personal branding, dan lain sebagainya. Sementara untuk kaitannya dengan target kualitas, biasanya kita bisa melihat fokusnya terkait dengan impact factor, kuartil, dan lain sebagainya. Ibu bapak yang luar biasa, kita juga perlu memahami posisi Indonesia di level dunia antara tahun 2016 hingga 2018 terkait dengan publikasi Scopus. Itu bisa dicek di Skimago bahwa ranking pertama itu saat ini diduduki oleh Amerika, yang kedua China. Nah, Indonesia sendiri posisinya di nomor 48. Kita masih belum bisa mengalahkan Malaysia dan Singapura, tapi perlu tetap kita syukuri karena dari waktu ke waktu luar biasa semangat ibu-ibu, bapak-bapak, dosen, dan peneliti di Indonesia selalu publikasi Scopus. Nah, ini jadi optimisme kita akan bisa menyaingi negara-negara dalam produktivitas menulis. Semoga sukses. Baik, berikutnya Ibu Bapak. Nah, untuk menjadi penulis Scopus tentu butuh niat atau willingness. Yang kedua, positive thinking. Ya. Ketiga, terus penasaran ingin bisa.
ingin menulis hingga publikasi. Jangan lupa biasanya pihak jurnal atau publisher itu selalu suka yang baru. Oleh karena itu, unsur novelty perlu kita perhatikan. Yang enggak kalah pentingnya Ibu Bapak adalah mari terus sinergi dan komunikasi saat melakukan publikasi setelah menulis. Nah, ini biasanya prosentasenya tinggi sekali, bisa 70% dari aktivitas menulis kita untuk sukses tidaknya sampai publikasi di jurnal Scopus atau jurnal yang bereputasi internasional. Ibu Bapak, nah di slide ini berikutnya saya melihat juga bahwa proses publikasi memang bisa dipahami dari dua hal, yaitu biasanya kita riset kemudian baru publikasi. Ada juga yang publikasi ke jurnal baru riset. Nah, ini kita bisa bebas memilihnya. Apakah kita mau publikasi itu dari riset dulu atau kita mencari jurnal dulu baru riset. Nah, ini saya kira bebas ya. Pengalaman saya seringkali selama ini mencari jurnal dulu baru riset. Tapi kalau hasil dari penelitian yang telah dilakukan, mau tidak mau kita cari jurnal yang cocok dengan paper hasil penelitian kita. Intinya fleksibel, proses publikasi bisa dimulai dari mana saja, yang penting sukses. Berikutnya, untuk menemukan jurnal Scopus, nah ini kebetulan bidang saya religious studies. Nah, kalau Ibu Bapak jurnal bidangnya apa, itu tetap sama. Kita harus sering-sering melihat yang pertama itu website scopus.com, yang kedua Sinta, ketiga Simago JR, 4 Elsevier, 5 Google Scholar, 6 Clarivate atau Web of Science atau WOS. Nah, ini 6 website yang sangat populer di kalangan penulis Scopus. Nah, Ibu Bapak yang seperti saya masih memulai juga ya, atau terus mau semangat belajar ya harus mau sering berkunjung di 6 website ini. Yang pertama terkait dengan website Scopus, itu alamatnya di scopus.com. Nah, silahkan Bapak biasanya untuk mencari jurnal-jurnal baru itu di kolom sources ini ya. Kalau melihat ID Scopus kita itu biasanya di author search. Nah, ini. Nah, silahkan Ibu Bapak sering-sering sekali lagi mengunjungi website ini ya. Berikutnya lagi, mari juga sering mengunjungi website Sinta 2.ristekprint.go.id ya. Ini portal indeks made in Indonesia. Nah, saya kira kaitannya dengan jurnal internasional itu di Sinta 1. Nah, ada juga Sinta 2, 3, 4, 5, 6 ini saya kira juga direkomendasi untuk dilihat. Tapi kalau kaitannya dengan jurnal internasional yang bereputasi apalagi yang terindeks Scopus, ini pengelola Sinta mengelompokkannya di Sinta 1. Karena itu silahkan sering-sering kunjungi Sinta 1. Mana saja jurnal Scopus dari Indonesia. Nah, ini saya kira datanya mulai terus bertambah ya. Selamat dan sukses bagi jurnal di tanah air yang sudah terindeks Scopus. Ketiga, juga silahkan Ibu Bapak kunjungi skimagojr.com. Nah, ini untuk menelusuri ranking jurnal Scopus
yang luar biasa secara dunia. Kalau Sinta tadi khusus untuk melihat ini jurnal Scopus dari Indonesia, kalau ini untuk melihat jurnal Scopus di dunia. Saya percepat untuk penjelasan keempat ini terkait dengan jurnal Elsevier ya. Itu bisa dicari di journalfinder.elsevier.com. Alhamdulillah kemarin saya diperkenankan ikut kolaborasi dengan teman-teman dosen di Jepang di kampus UNU, kampusnya PBB, bersama peneliti dari Australia dan Jerman serta dosen-dosen dan peneliti dari Indonesia. Nah ini alhamdulillah saya sudah ikut menambah pengalaman dalam menulis, khususnya di jurnal Elsevier. Nah, yang gak kalah pentingnya, mari juga kunjungi Google Scholar ya. Di alamat scholar.google.co.id. Nah, ini khusus kita bagi peneliti atau dosen di Indonesia. Berikutnya nomor 6 adalah Clarivate atau Web of Science. Nah, ini untuk melihat jurnal-jurnal yang terindeks Thomson atau Web of Science. Nah, ini saya kira juga penting kita untuk searching ya, berkeliling dari website ke website untuk menambah semangat, menambah pengalaman di dalam menulis jurnal yang bereputasi internasional. Ibu Bapak, ini contoh cari jurnal di Skimagu yang kebetulan bidang saya itu Religious Studies tadi. Nah, Indonesia sudah punya jurnal Q1 bidang Religious Studies yang diterbitkan oleh kampus IAIN Salatiga. Nama jurnalnya IJIM, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies. Ada juga jurnal Studia Islamika, ada juga jurnal Indonesian Islam. Nah, ini paper saya alhamdulillah terbit di jurnal Q1 Made in Indonesia ya, rasa dunia luar biasa. Ibu Bapak yang bisa menghubungkan bidang ilmu Bapak ya dengan religious studies, ini saya kira kemungkinan besar bisa dimuat di jurnal Q1 ya, dari IAIN Salatiga ini. Nah, monggo kolaborasi bisa dilakukan bersama-sama. Ini yang tadi saya ceritakan contoh jurnal Elsevier, ini bulan terkait dengan review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia periode Januari sampai Maret kemarin. Nama saya alhamdulillah ada di sini. Nah, luar biasa kita bisa nulis begini karena juga kolaborasi diajak Bu Rianti Jalante, ini luar biasa beliau. Berikutnya, cara mudah kita untuk mengirim jurnal hasil riset baik dari skripsi, tesis, disertasi atau hibah dana penelitian, itu yang paling gampang nomor 1 yaitu ikut konferensi atau seminar internasional dengan luaran Scopus tentunya ya, baik itu wujudnya proceeding atau jurnal spesial isu, bahkan jurnal Scopus yang edisi reguler. Nah, ini nilainya yang paling tinggi tentu yang reguler ketimbang spesial isu maupun proceeding ya, terutama untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu sebagai dosen ya, untuk
dari lektor ke lektor kepala maupun lektor kepala ke guru besar atau profesor. Yang kedua, Ibu Bapak, untuk cara mudahnya atau teknik yang efektif di dalam kirim jurnal itu juga bisa direct submission atau direct submit ya ke jurnalnya langsung yang terindeks Scopus. Kita langsung registrasi secara manual, kemudian submit hingga publish it ya. Nah, ini tentu bisa dilakukan Ibu Bapak. Tapi jangan lupa ya, dalam aktivitas nulis ini kita libatkan Tuhan kita semua ya, yang beragama Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa ya, dan bertawakal. Nah, bila diterima kita tambah bersyukur. Nah, bila ditolak itu kita bisa lebih sabar. Nah, saya pun punya pengalaman beberapa kali nulis ditolak, baik di jurnal dalam negeri maupun luar negeri, yang Scopus tentunya. Nah, tapi tetap kita semangat ya. Bisa tadi penasaran ingin membuktikan, maka insya Allah dengan berdoa membuat yang nggak mungkin bisa mungkin. Nah, yang impossible menjadi possible. Nah, ini perlu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga semuanya lancar dan bermanfaat. Nah, itulah presentasi singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat submit. Semoga publish it. Ya, terima kasih. Thank you. Alhamdulillah. Rabbil alamin.